Iya, selain kereta api, penjualan tiket bus jelang musim mudik diprediksi akan melonjak. Informasi selengkapnya ya, Marvin dan juga pemirsa akan disampaikan jurnalis MGN Anwar Fuadi dari Terminal Purabaya Sidoarjo dan Sarah Ruhendi di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Kita akan ke Adi terlebih dahulu. Adi, selamat pagi. Bagaimana antisipasi di Terminal Purabaya Sidoarjo untuk menghadapi lonjakan pemudik jelang libur? Ya Eva dan juga Marvin, jelang masa angkutan mudik lebaran yang ditetapkan pada H-7 hingga H plus lebaran Idul Fitri tahun 2023 ini, berbagai persiapan terus dilakukan oleh pengelola Terminal Tipe A Purabaya Bungerasih di Sidoarjo, tempat saya melaporkan saat ini. Mulai dari perawatan fasilitas dan juga terkait dengan kesiapan petugas yang nantinya akan melayani para pemudik. Untuk fasilitas sendiri, ini berbagai persiapan telah dilakukan, diantaranya mengecek keseluruhan fasilitas yang ada di terminal, apakah kemudian layak untuk melayani para penumpang begitu ya, khususnya pada saat terjadinya puncak arus mudik. Lalu kemudian selain itu juga berbagai fasilitas pelengkap lainnya juga terus disiapkan begitu jelang masa mudik lebaran tahun ini. Untuk petugas sendiri, pihak Terminal Purabaya sendiri mengatakan untuk petugas internal ini sudah mencukupi begitu ya untuk melayani lonjakan penumpang pada masa angkutan lebaran. Selain itu koordinasi juga terus dilakukan kepada pihak-pihak lain, misalnya dari TNI dan Polri yang nantinya juga akan membuka posko mudik di Terminal Purabaya Bungerasih untuk menjamin keselamatan dan juga keamanan dari para penumpang yang nantinya memanfaatkan moda transportasi bus, baik itu bus antar kota dalam provinsi ataupun antar kota antar provinsi. Lalu kemudian untuk pengecekan kendaraan, kondisi kendaraan atau kelaikan kendaraan yang nantinya digunakan untuk armada angkutan mudik ini juga dilakukan secara berkala oleh pengelola terminal bersama Kementerian Perhubungan tentunya. Selain itu pengecekan kesehatan bagi para petugas atau kru bus ini juga akan dilakukan secara berkala, misalnya untuk pengecekan tes urin, dan ini sama seperti pada masa puncak liburan begitu ya, lebaran tahun lalu ataupun pada saat liburan tahun baru lalu. Dan hal lain yang juga dipersiapkan adalah terkait dengan bagaimana kemudian memberikan rasa aman begitu kepada para pemudik, khususnya mereka yang nanti melakukan perjalanan di malam hari dari Terminal Purabaya ini. Lalu untuk pantauan di tempat saya berdiri saat ini, pada hari-hari ini terlihat masih cenderung sepi begitu ya. Jika kita bandingkan dengan hari-hari biasa, ini masih normal. Bahkan kalau kita bandingkan dengan weekend, pada hari ini juga masih terlihat sepi karena diprediksi oleh pengelola terminal bahwa puncak arus mudik di Terminal Purabaya baru akan terjadi pada H-3 hingga H-2 lebaran ini. Rute-rute yang menjadi favorit destinasi para pemudik ini masih sama, diperkirakan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni untuk rute akap yaitu di Jakarta misalnya, lalu kemudian di Jawa Tengah seperti Solo dan Semarang, termasuk juga Yogyakarta. Sementara untuk angkutan kota dalam provinsi, rute-rute favorit diantaranya adalah Blitar, Trenggalek hingga Ponorogo, termasuk juga ke arah timur seperti Jember dan Banyuwangi. Itu yang kemudian menjadi concern begitu ya dari pihak terminal sebagai persiapan pada masa mudik tahun ini. Sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Eva dan juga Marvin. Baik, terima kasih Anwar Fuadi untuk informasinya. Kita akan bergeser ke rekan Sarah Ruhendi dari Terminal Kalideres, Jakarta. Sarah, adakah lonjakan penjualan tiket di sana dan adakah antisipasi manajemen terminal jika terjadi melonjaknya para pembeli di sana? Ya Marvin, kalau sampai saat ini dari Terminal Kalideres Jakarta Barat belum ada kenaikan harga tiket bus maupun belum adanya peningkatan volume penumpang di sini. Memang kalau kita lihat nantinya akan ada terjadi kenaikan tiket bus yang akan terjadi pada masa angkut lebaran, yaitu pada H-7 dan H+7 lebaran. Untuk ke sejumlah tempat atau daerah favorit di Indonesia, yaitu di Jawa Tengah, Surabaya, Palembang, Lampung, dan juga Bengkulu. Tadi kami sempat bertanya ke beberapa loket penjualan tiket di Terminal Kalideres ini. Memang sebagian besar mengaku belum ada peningkatan bus non-ekonomi yang cukup signifikan. Contohnya saja untuk tujuan Surabaya. Sampai saat ini untuk harga tiket masih berada di angka Rp380.000. Maksud kami ya Rp380.000. Nah nantinya akan
akan ada kenaikan harga tiket nantinya pada saat masa angkut lebaran menjadi Rp500.000. Lalu untuk tujuan Semarang sampai saat ini masih cukup terjangkau di angka Rp250.000 dan akan adanya kenaikan sebesar Rp100.000 pada H-7 lebaran nanti menjadi Rp350.000. Sementara itu kalau untuk di Pulau Sumatera sendiri untuk tujuan Bengkulu sampai saat ini belum ada kenaikan juga, masih berada di angka Rp530.000, namun akan ada kenaikan sebesar Rp120.000 kurang lebih, yang dimana nantinya tiket ini akan berada di angka Rp650.000 pada masa angkut lebaran. Memang kalau kita melihat puncak arus mudik lebaran 2023 ini nantinya akan terjadi pada tanggal 19 dan 20 April 2023 mendatang. Hal ini terlihat dari penjualan tiket bus dari Terminal Kalideres sampai saat ini dari penjualan online maupun GoShow memang mayoritas terjadi pada tanggal tersebut, dan nantinya pada arus mudik lebaran 2023 ini diprediksi dari Terminal Kalideres akan ada sebanyak 6.000 penumpang yang nantinya akan berangkat dari Terminal Kalideres, dan ini ada kenaikan 2.000 penumpang dibandingkan pada tahun lalu, yaitu tahun 2022 yang dimana sebelumnya berada di angka 4.000 penumpang. Marvin, kembali ke Anda di studio.